Bab 759. Anak dari teman lama. Mendengar kata-kata tetua utama, Wilson menatapnya dengan dingin. Betapa bodohnya kamu. Tetua utama tercengang, ketua klan. Wilson memandang kota Tianjiang di bawah dan berkata dengan ringan, apa kekuatan wilayah utara sekarang, apa kamu tidak tahu? Belum lagi orang di belakang Mile. Para master wilayah utara sekarang ini sudah bisa berhadapan dengan sekte Taoisme aku. Apalagi, Mile orangnya terlihat tidak berbahaya, tertawa dan cekikikan, tidak serius, tetapi di dalam tulangnya dia adalah orang yang kejam. Sebelumnya kita tidak membantu sama sekali, tetapi sekarang kita datang untuk meminta keuntungan. Dia sudah sedikit tidak senang. Sekarang jika kami bertindak kasar, dengan karakternya, takutnya akan langsung memusnahkan sekte Taoisme aku. Memusnahkan sekte Taoisme. Mile yang dulu pasti tidak bisa melakukannya. Tapi sekarang, wilayah utara bisa melakukannya. Dan juga, selain wanita misterius pembunuh dewa, Jen dan Amando mereka berdua saja, sudah cukup membuat sekte Taoisme pusing. Tetua utama berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kita akan menyerah begitu saja? Wilson menggelengkan kepalanya, memang tidak boleh menyerah, tapi tidak boleh kasar, hanya bisa bersikap lembut. Kita mulai dengan Sabta, tunggu dia keluar. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Tetua utama melirik kota Tianjiang, lalu berbalik dan pergi. Tepat setelah keduanya pergi, seorang wanita tiba-tiba muncul di lapangan. Orang ini adalah Tina Qiao. Tina melihat ke arah di mana keduanya pergi, matanya dingin. Setelah beberapa saat, Tina berbalik dan pergi. Di ujung langit berbintang, Mile berjalan dengan pedangnya, di sampingnya ada Amando. Mile tidak tahu di mana dia sekarang. Bagaimanapun juga, dia hanya mengikuti Julius. Sepanjang jalan, dia menyadari Julius ini orang yang mudah bergaul. Pada dasarnya, setiap pertanyaan ada jawaban. Dan mengikuti pihak lawan, dia juga mendapatkan banyak pengetahuan. Pada saat ini, Julius tiba-tiba berkata, teman kecil, apakah kamu memiliki harta karun 5 dimensi? Mile memandang Julius dan berkata sambil tersenyum, senior tahu harta karun ini. Julius mengangguk, pernah dengar. Mile tersenyum, harta karun itu memang ada di tanganku. Julius memandang Mile, teman kecil, benda ini tidak buruk, banyak orang mengingininya, teman kecil. Bicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika mereka datang mencari teman kecil, mereka benar-benar tidak tahu diri. Wanita bergaun polos. Memikirkan wanita itu, Julius merasa sedikit berdebar. Dengan adanya wanita ini, orang-orang yang datang mengganggu Mile, benar-benar cari mati. Dia tidak dendam karena dikalahkan oleh wanita bergaun polos itu, melainkan bersyukur. Pihak lawan membuatnya mengerti, apa maksud pepatah ada gunung di luar gunung, ada orang di luar orang. Setelah pertempuran itu, keadaan pikirannya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, dia mengisi segelas air penuh, tetapi sekarang, gelas air ini telah dikosongkan olehnya. Ini adalah awal yang baru. Julius menarik kembali pikirannya dan bertanya lagi, teman kecil, apakah dia dari 5 dimensi? Mile menggelengkan kepalanya, tidak. Julius mengangguk sedikit, hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, dia sepertinya menyadari sesuatu, tiba-tiba melihat ke atas, di ujung langit berbintang tidak jauh, berdiri sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi. Pohon kuno ini sangat besar, menutupi langit berbintang, menutupi langit dan matahari. Pohon kuno berdiri di langit berbintang, di sekelilingnya ada hembusan aura yang aneh. Di samping Mile,
Julius berbisik, "Kita sudah sampai." Miley berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, apa ini?" Julius berbisik, "Pohon suci kehidupan. Pohon suci kehidupan." Miley memandang pohon kuno itu, "Aku belum pernah mendengarnya." Julius tersenyum dan berkata, "Wajar kalau kamu belum pernah mendengarnya, orang yang tahu tentang pohon ini tidak banyak. Pohon ini tidak sederhana, karena ini adalah pohon pertama di alam semesta 4 dimensi." Miley sedikit terkejut, "Pohon pertama?" Julius mengangguk, "Alasan kenapa pohon ini tidak sederhana, karena memiliki mata air kehidupan. Ini adalah benda yang baik, dapat menyembuhkan semua luka di dunia. Sejujurnya, kali ini aku datang di sini, aku hanya ingin mencari air sumber kehidupan ini untuk memulihkan tubuh dan jiwaku. Aku berharap kali ini aku bisa mendapatkannya." Setelah berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Miley hendak mengikuti. Saat ini, Julius tiba-tiba berkata, "Teman kecil, tetap di sini, pohon ini bukan sesuatu yang bisa kamu tanggung sekarang." Miley mengangguk, lalu melangkah mundur. Julius tiba-tiba muncul di depan pohon suci kehidupan. Pada saat ini, pohon suci tiba-tiba menggeliat. Tindakan ini menyebabkan tekanan dahsyat, menekan langsung ke arah Julius. Boom! Ruang hampa di sekitarnya seperti air mendidih, sangat menakutkan. Ekspresi Miley tiba-tiba menjadi serius pada saat ini, pohon ini luar biasa kuat. Tidak jauh, Julius melambaikan tangan kanannya, kekuatan yang kuat langsung memblokir tekanan itu. Julius memandang pohon suci kehidupan, "Yang mulia, aku hanya meminta sedikit pohon suci kehidupan. Jika kamu bersedia membantu, aku berhutang budi padamu, dan membalasnya di masa depan." Pada saat ini, wajah pohon kuno tiba-tiba muncul di atas kepala Julius. Wajah si pohon menatap Julius dengan ekspresi acuh tak acuh, "Tinggalkan tempatku." Julius sedikit merenung, "Tidak bisakah Yang Mulia membantu sekali?" Wajah si pohon mencibir, "Bantu. Kalian manusia serakah, beri kalian sedikit, apakah akan merasa puas?" Julius berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku hanya meminta sedikit untuk memulihkan diri." Wajah si pohon tanpa ekspresi, "Tidak, setetes pun tidak." Julius menyipitkan matanya sedikit dan mengepalkan tangan kanannya perlahan. Wajah si pohon berkata dengan dingin, "Manusia, jangankan kamu yang sekarang, bahkan di masa puncakmu, kamu tidak bisa mendapatkan aku. Jika tidak ingin terluka lagi, lebih baik pergi sekarang." Julius menggenggam tangannya erat-erat, "Diam. Terluka." Julius berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang Mulia, hanya mata air kehidupan ini yang bisa menyembuhkan lukaku. Jika aku menyerah, aku hanya menunggu kematian." Intinya ingin melawan. Wajah si pohon menatap Julius, "Cobalah." Julius sedikit mengangguk, "Maaf menyinggung." Suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Saat berikutnya, kekuatan yang kuat menyapu pohon suci kehidupan. Boom! Di kejauhan, ruang hampa bergejolak. Pada saat ini, cabang-cabang pohon suci kehidupan tiba-tiba bergegas menuju Julius. Dalam sekejap, Julius terbungkus. Setelah itu, suara ledakan terdengar terus-menerus. Ekspresi Miley dan Amando menjadi sangat serius. Kekuatan pohon kehidupan ini jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Pada saat ini, suara ledakan tiba-tiba terdengar di kejauhan, dan kemudian, sesosok mundur lagi dan lagi. Orang ini adalah Julius. Segera, Julius berhenti, noda darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Kalah. Julius menatap pohon suci kehidupan di kejauhan dengan ekspresi ketakutan di matanya. Pada saat ini, dia mengerti kenapa tidak ada yang berpikir untuk mengambil pohon suci kehidupan ini. Karena pihak lawan cukup kuat.
Si pohon melirik Julius, tidak mengantar. Pada saat ini, tiba-tiba dia menatap Mile. Sedikit kejutan melintas di matanya. Manusia, kenapa tubuhmu memiliki aura yang akrab? Aura yang akrab. Julius dan Amando menatap Mile. Mile sedikit bingung, aura yang akrab. Dirinya sendiri tidak akrab dengan orang ini. Pada saat ini, si pohon tiba-tiba mendekati Mile. Mile terkejut, tetapi untungnya tidak memiliki niat buruk padanya. Si pohon menatap Mile, ada aura dia di tubuhmu. Mile ragu-ragu, lalu bertanya, siapa? Si pohon berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu kenal si kecil putih berbulu? Mile tercengang, kemudian dengan cepat berkata, apakah itu si kecil yang sangat suka sekali makan manisan hao? Manisan hao. Si pohon mengangguk, benar. Mile berkata dengan tegas, kenal. Si pohon melirik Mile, sangat akrab. Mile berkata dengan serius, tentu saja akrab, aku mentraktirnya makan manisan hao. Si pohon terdiam sejenak, lalu bertanya, siapa lagi yang bersamanya? Orang ini tidak percaya pada dirinya. Mile berkata, di sampingnya, ada juga kultivator pedang berbaju biru, oh, dan seorang gadis kecil dengan tanduk di kepalanya, benar kan? Si pohon menatap Mile dan tidak berbicara. Pada saat ini, Mile tiba-tiba meminta Lily untuk mengambil pedang pria berbaju biru di atas menara. Saat dia melihat pedang ini, ekspresi si pohon berubah tiba-tiba. Kamu ternyata punya pedang dia. Mile mengangguk, benar, kami sangat akrab. Si pohon diam. Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, senior, temanku terluka. Jika tidak terlalu menyulitkanmu, bisakah kamu memberinya mata air kehidupan untuk kepulihannya? Mendengar kata-kata Mile, Julius sedikit terkejut, dia melirik Mile dan tidak berbicara. Si pohon terdiam sesaat, lalu berkata, tidak sulit, hanya sedikit mata air kehidupan. Julius memandang si pohon. Pada saat ini, cairan hijau zamrud dari dua tempat tiba-tiba melayang di depan Julius. Mata air kehidupan. Melihat dua tetes mata air kehidupan ini, ekspresi Mile tergerak. Energi yang terkandung dalam dua tetes mata air kehidupan ini terlalu murni. Jika diserap, pasti akan sangat bermanfaat. Julius melirik pohon suci kehidupan, dan mengepalkan tangannya sedikit, terima kasih. Setelah berbicara, dia menyimpan dua tetes mata air kehidupan, kemudian menatap Mile lagi, teman kecil Ye, terima kasih banyak, Julius akan mengingat kebaikan ini. Mile tersenyum dan berkata, ini hanya masalah kecil. Julius mengangguk, kita akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Pada saat ini, pohon suci kehidupan tiba-tiba berkata. Mereka bertiga menatap pohon suci kehidupan. Si pohon menatap Mile, aku ingin mengundangmu ke aula pohon untuk berkumpul. Mile bertanya, aku sendirian. Si pohon mengangguk. Julius sedikit mengernyit, pada saat ini, si pohon berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan menyakitinya, aku tidak punya niat buruk padanya. Julius berpikir sejenak, lalu mentransmisikan suaranya melalui energi misteri ke Mile, teman kecil, ini mungkin kesempatanmu, kamu bisa pergi bersamanya, jika ada bahaya, beritahu aku. Mile mengangguk, lalu mengikuti si pohon itu ke kejauhan. Amando tiba-tiba berkata, apakah ada bahaya? Julius menggelengkan kepalanya, dia tidak akan bermain trik. Setelah mengatakan itu, dia melihat punggung Mile dan berkata dengan ringan, teman kecil ini tidak sederhana. Amando mengangguk setuju. Tak lama kemudian, Mile mengikuti si pohon ke bagian tengah pohon, di sana ada sebuah rumah pohon. Saat ini terdengar suara dari rumah pohon, tidak disangka, bertemu anak teman lama di sini. Bersambung.